kita akan cerita tentang momen penting pendidikan anak serta skenario-skenario yang mungkin terjadi, ya. Nah, momen pentingnya itu adanya di sini, teman-teman, ya. Adanya di ketika dia masuk, let's say S1 sampai lulus S1, misalnya pada umumnya 4 tahun atau 48 bulan, ya. Jangan lupa ketika masuk ada uang pangkal. Dan selama 48 bulan tersebut ada uang operasional, ada uang berkala yang harus dikeluarkan, ada yang bulanan untuk kehidupan, ya, untuk operasional. Kalau berbeda kota mungkin ada kos, ada yang per 6 bulanan, ya. SPP itu biasanya mau nggak mau kita sisihinnya bulanan juga, teman-teman. Ya, jadi ini masa paling krusialnya ada di masuk sampai lulus S1, katakanlah per 4 tahun. Ya, bisa di S1, yang umumnya kita lihat yang S1 ini dulu. Nah, siapa saja ya pihak-pihak yang terlibat di situ? Ada dua paling nggak. Ada orang tua paling tidak yang berperan sebagai pencari nafkah utama, dan ada anak. Kita akan lihat skenarionya ada apa saja yang mungkin terjadi, ya. Skenario pertama seperti ini, teman-teman. Baik orang tua maupun anak sama-sama bisa bersama-sama berjalan sampai selesai, sampai anaknya lulus. Itu skenario pertama, ya. Skenario kedua, gimana? Orang tuanya oke, tapi ternyata anaknya terhenti. Kita bicara variabel yang nggak bisa dikontrol, ya. Misal ternyata anaknya tutup usia, ya, jadi terhenti di perjalanan. Terus gimana? Ya, dalam konteks penyiapan dananya tidak menjadi masalah, ya, dananya jadi di-cancel kebutuhan dana kuliahnya. Ya, yang kadang belum banyak yang ngeh adalah jika yang terjadi skenario ketiga, di mana yang terhenti produktivitasnya, khususnya karena terjadi kondisi kritis atau tutup usia, adalah orang tua. Pada saat ini terjadi, gimana peluang dana kuliahnya masih tetap terkumpul aman? Kecil kemungkinannya, teman-teman. Bisa-bisa terhenti juga segala rencana baik yang udah disiapkan buat anak, ya. Karenanya yuk coba kita lihat strateginya bisa apa, instrumennya bisa apa aja yang dipakai. Paling tidak, kalau saya lihat secara garis besar, ada dua instrumen yang bisa digunakan. Pertama, saya sebut sebagai instrumen terbuka. Instrumen terbuka kayak tabungan, deposito, atau instrumen investasi lainnya, reksadana, dan lain-lain. Kenapa dibilang terbuka? Ya karena dia bisa digunakan untuk berbagai fungsi. Dia bisa digunakan juga untuk simpan cash. Ya, bagusnya ya tentu liquid gitu, ya. Tapi juga mungkin salah satu godaannya adalah apa? Ya karena liquid bisa ada posisi situasi yang aduh saya mau pakai, aduh saya perlu pakai, aduh saya harus pakai. Instrumen terbuka itu ya tentu jadi bisa ditarik. Ada satu lagi instrumen terlindungi, nanti saya cerita detail ini. Dia memang khusus dedicated hanya untuk rencana pendidikan yang diperjanjikan saja. Kita lihat satu-satu karakteristiknya terhadap tiga skenario tadi. Ya, sekarang instrumen terbuka, tabungan, deposito, instrumen investasi. Terbuka ini juga saya artikan sebagai dia open terhadap peluang pertumbuhan, ya, investasi dengan juga risiko yang melekat kepadanya. Investasinya pilih pengen yang hasilnya tinggi, tentu dinamikanya juga tinggi, bisa kalau pengen yang lebih safe, carilah yang return-nya standar-standar, ya, rendah, dia dinamikanya juga rendah, ya. Kalau skenario satu ini terjadi dalam kita pakai instrumen terbuka, tabungan, deposito,
reksadana, ya no problem lah. Dua-duanya sampai, orang tua sampai beres ya, otomatis anak juga sampai beres. Kalau terjadi skenario 2, ketika kita pakai instrumen terbuka juga no problem ya, kebutuhan dana pendidikannya di cancel. Nah, yang kita perlu hati-hati adalah kalau terjadi skenario 3 pada instrumen terbuka, tabungan, deposito, reksadana. Apa yang mungkin terjadi? Ya terhenti juga. Karena kemampuan mencari nafkah utamanya untuk menghasilkan uang juga berhenti. Belanja, nyisihin tabungannya berhenti, nyisihin deponya berhenti, belanja reksadananya juga bisa terhenti lah. Yang punya kekuatan ekonominya juga terhenti. Ya, jadi ini risikonya ada di sini. Ya, kalau kita rekap kurang lebih seperti ini. Di instrumen terbuka, skenario A, keduanya orang tua dan anak on track, oke, no problem. Skenario B, ortu on track, anak nggak on track, juga no problem, cancel. Ya, kebutuhan dananya di cancel. Skenario C, jadi masalah, jadi kendala. Ya, nah sekarang kita lihat instrumen terlindungi. Ini Rucerah, asuransi murni pendidikan syariah pertama dari Prudential Syariah. Ya, kayak apa? Kalau terjadinya skenario 1, cukup bayar preminya sampai dia sebelum mulai proses pendidikannya aja. Ya, tersebentar ini 8 tahun. Ya, masa bayar preminya, masa nunggunya ini paling sebentar 8 tahun. Bayar preminya bisa juga lebih singkat 5 tahun, tapi masa tunggunya paling sebentar 8 tahun, teman-teman. Ya, kalau terjadi skenario 1 no problem. Ya, dia udah bayar ya dari sini sampai sini, ya udah nanti uang pangkal cair, uang operasional juga cair. Oke? Nah, gimana kalau terjadi skenario kedua di Pucerah ini, di instrumen yang terlindungi? Ternyata amit-amit anaknya yang tutup usia, ya udah preminya dikembalikan 100% dari Prudential. Ya. Nah, yang benar-benar jadi added value adalah di sini, teman-teman. Kalau terjadi skenario 3, di mana orang tuanya terhenti produktivitasnya karena satu dari 60 kondisi kritis atau tutup usia. Maka apa yang akan terjadi, apa skenario pintarnya di sini? Pembayaran preminya akan diambil alih oleh Prudential Syariah. Sehingga apa? Pokoknya ini harus jalan. Pokoknya uang pangkal nanti harus jalan, uang operasional harus jalan. Uang pangkal ini di Pucerah ini namanya adalah manfaat sekaligus. Uang operasional ini namanya adalah manfaat berkala selama 48 bulan. Setiap bulan cair terus. Ya, jadi kalau di tengahnya terjadi kondisi kritis atau tutup usia, maka pembayaran preminya di take over sama Prudential. Intinya yang direncanakan harus tetap jalan. Nah, jadi kalau direkap kurang lebih begini, yang instrumen terlindungi skenario A no problem, ya dan dia juga karena terlindungi dia hanya bisa cair kalau memang nanti udah beres kontraknya. Jadi di tengah-tengah mau pakai ini nggak bisa, kecuali udahan di tengah jalan. Ya, skenario B kalau instrumen yang terlindungi, ya udah di refund aja preminya. Ya, kalau ternyata anaknya yang tutup usia, di refund preminya. Ya, skenario C kalau ternyata orang tuanya yang kritis atau tutup usia, ya pembayaran preminya di take over, ditraktir oleh Prudential Syariah. Nah, terus jadi gimana dong komposisi yang bisa digunakan teman-teman? Instrumen yang terlindungi tadi saya boleh bilang tidak murah. Kenapa? Karena di dalamnya selain ada manfaat tunai, dia juga ada manfaat asuransi kritis, asuransi jiwa yang udah built in di dalamnya. Jadi saya boleh bilang tidak murah. Barang bagus pastinya nggak murah, teman-teman. Ya, ada 3 strategi ini yang mungkin digunakan di masyarakat. Yang pertama, ya udah untuk semua kebutuhannya dia pakai 100% Pucerah instrumen terlindungi. Oke banget, ya. Tentu cost-nya nggak sedikit. Atau ada yang pakai di modifikasi. Oke deh, saya combine, ya. Ada sebagian saya simpan di deposito, tabungan, reksadana, investasi. Ada sebagian lagi yang saya pakai Pucerah, komposisinya terserah berapapun. Atau ada yang orang pilih karena saya udah
udah mahir, udah terlatih, udah punya pengalaman dalam berinvestasi, misalnya saya 100% aja deh di instrumen terbuka. Oke, no problem. Saran dari saya adalah untuk instrumen terbukanya, pasangkan instrumen perlindung, pasangkan asuransi jiwa, asuransi kritis yang nilainya juga setara. Ya, instrumen terbukanya targetnya mengumpulin berapa, pasangkan juga asuransi jiwa atau asuransi kritis dengan besaran yang sama. Jadi in case dalam perjalanan terjadi tutup usia, terjadi kondisi kritis, maka akan cair juga santunan sejumlah uang yang direncanakan tersebut. Ini konsep dasar, ya. Tadi kita udah belajar aneka skenario-nya, aneka instrumennya, semoga bermanfaat.